Iskandar Zulkarnain itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan beliau Islam langsung di tangan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ibrahim berdoa untuknya, serta Nabi Ibrahim memberikan beberapa nasihat kepadanya. Bahkan Nabi Ibrahim ikut bersamanya berkeliling dunia, hingga mereka sampailah di negeri Sin. Negeri ini ialah negeri yang luas. Aku tidak menemukan orang yang bisa sampai menembusnya. Adapun para saudagar itu hanya sampai di ujungnya saja, yakni sebuah daerah yang disebut dengan Jawa, yang merupakan wilayah pantai yang menyerupai wilayah Hindia dan wilayah ini menghasilkan kayu gaharu, kamper, pohon yang berbuah, kemenyan, pala, tanaman obat-obatan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini Cahaya Islam akan membahas tentang agama nenek moyang masyarakat Nusantara yang berawal dari kisah Raja Zulkarnain. Masyarakat Nusantara pada saat awal-awal penyebaran Islam begitu gampang menerima Islam. Padahal mereka sudah memiliki keyakinan, baik itu keyakinan nenek moyang ataupun keyakinan Hindu dan Buddha. Bahkan agama Hindu dan Buddha ini sudah sangat kuat hingga memiliki kerajaan dengan agama resminya yaitu Hindu atau Buddha. Sebenarnya apa yang para dai itu tawarkan kepada masyarakat Nusantara? Apakah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, atau monoteisme atau apa kira-kira? Jika sistem ekonomi, politik dan sosial yang ditawarkan itu pasti tertolak, karena pada saat Islam disebarkan ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah, di Jazirah Arab sendiri sedang terjadi kemelut sosial, ekonomi, dan politik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Dalam kitab itu Imam Ad-Darimi menuturkan perjumpaan antara Iskandar Zulkarnain dengan Raja Sin jauh. Suatu hari penguasa Sin Aqsa mendengar tentang kabar Iskandar Zulkarnain yang menaklukkan beberapa wilayah. Hal itu membuat beliau takut sehingga beliau mengumpulkan orang-orang yang pernah melihat Iskandar lalu beliau meminta dibuatkan lukisan Iskandar agar beliau, sang raja, bisa tahu bagaimana rupa Iskandar. Bahkan seluruh barang yang ada di kerajaan itu dipasang gambar Iskandar. Lalu pada saat Iskandar memasuki wilayah Sin akhirnya Raja Sin tahu bahwa itu adalah Iskandar. Singkat ceritanya dalam perjumpaan itu tidak ada peperangan. Raja Sin menyerahkan diri tanpa syarat, dan akhirnya memberikan banyak sekali hadiah di antara hadiah itu berupa 300 gajah dan barang-barang mewah. Lantas siapa sebenarnya Iskandar Zulkarnain? Apa agamanya Iskandar Zulkarnain? Dan yang dimana letak wilayah Sin terjauh itu, yang membuat Raja Sin menyerah tanpa syarat kepada Raja Zulkarnain? Mari kita urai satu persatu pertanyaan itu. Yang pertama mengenai siapakah Iskandar Zulkarnain? Banyak sekali kitab sejarah yang bercerita tentang Iskandar Zulkarnain. Berdasarkan penjelasan Syekh Nawawi Banten, wafat 1314 Hijriah dalam tafsirnya. Pada saat beliau menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 83, yang artinya, wahai makhluk paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Mekah bertanya kepadamu tentang informasi Zulkarnain. Beliau bernama Iskandar putra Pilupus berkebangsaan Yunani. Beliau adalah hamba Allah yang saleh. Allah memberinya kekuasaan di bumi, dan memberikannya ilmu serta hikmah yang dibalut dengan kemuliaan. Adapun yang menjadi wazir, pendamping, menterinya ialah Nabi Khidir alaihi salam. Menurut pendapat yang sahih beliau bukanlah seorang nabi tetapi beliau merupakan seorang raja yang saleh, yang adil, yang menguasai banyak wilayah dan menaklukkan raja-raja, negeri-negeri seperti dekat di hadapan beliau. Dan beliau selalu mengajak orang ke jalan Allah. Itulah sekelumit tentang siapa itu Zulkarnain. Dalam keterangan di atas, diutarakan bahwa Zulkarnain selain menaklukkan para raja juga beliau menyebarkan ajaran dan mengajak orang agar menyembah Allah. Dayan ilallah, berarti raja dan masyarakat Sin pun beliau ajak untuk mengikuti ajaran Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai ajaran apa yang disebarkan oleh Zulkarnain. Untuk menjawab itu, menurut penjelasan Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syawi, wafat 864 Hijriah, dalam tafsir Syawi Hasyiah Tafsir Jalalain, Juz 3, halaman 29, ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 83.
Iskandar Zulkarnain itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan beliau Islam langsung di tangan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ibrahim berdoa untuknya. Serta Nabi Ibrahim memberikan beberapa nasihat kepadanya. Bahkan Nabi Ibrahim ikut bersamanya berkeliling dunia. Keterangan ini menunjukkan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Iskandar Zulkarnain ketika berkeliling dan berdakwah kepada para raja dan penduduk bumi, ialah syariatnya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pun ikut bersamanya berkeliling untuk menyebarkan Islam. Jangan-jangan Nabi Ibrahim juga ikut pas waktu ke wilayah Sin. Pertanyaan terakhir ialah di manakah letak wilayah Sin itu, agar kita tahu dalam peta modern letaknya di mana, dan raja serta masyarakat mana yang diislamkan oleh Iskandar Zulkarnain itu. Dalam buku karya Syekhul Imam Yaqut bin Abdillah Al-Hamawi, wafat 626 Hijriah, dalam karyanya Mujamul Buldan pada juz ketiga, halaman 440, beliau menerangkan, negeri ini ialah negeri yang luas. Aku tidak menemukan orang yang bisa sampai menembusnya. Adapun para saudagar itu hanya sampai di ujungnya saja, yakni sebuah daerah yang disebut dengan Jawa, yang merupakan wilayah pantai yang menyerupai wilayah Hindia dan wilayah ini menghasilkan kayu gaharu, kamper, pohon yang berbuah, kemenyan, pala, tanaman obat-obatan, dan lain sebagainya. Penyebutan Jawa juga masih berlaku pada masa Ibnu Battutah, yakni tahun 753 Hijriah. Ketika beliau melakukan perjalanan ke wilayah Nusantara, beliau menyebutnya dengan nama Jazirah Jawa. Ibnu Battutah menjelaskan, kata Ibnu Battutah, sampailah aku di suatu wilayah yang dinisbatkan kepada wilayah ini kemenyan Jawa. Wilayah ini sangat enak dipandang. Kebanyakan pohon yang tumbuh di wilayah ini adalah pohon kelapa, lada, kayu gaharu, kapur dan lain sebagainya. Perlawatan ke tanah Jawa ini beliau abadikan dalam karyanya yang diberi judul Tuhfatun Nudor wa Goroibul Asfar wa Ajaibul Ansor, halaman 514. Bahkan penyebutan Jawa ini bertahan sampai ke 14 Hijriah. Orang Arab masih menyebut wilayah Indonesia ini sebagai Jawa. Said Abdurrahman Balawi, 1250 Hijriah sampai 1320 Hijriah, dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin, halaman 254, beliau seorang mufti di Hadramaut Yaman menyebut wilayah jajahan Belanda sebagai Jawa. Inilah keterangan beliau. Maka dari itu penyebutan istilah Jawa ini bukan hanya merujuk pada Pulau Jawa yang sekarang saja, tetapi benar-benar wilayah Asia Tenggara sekarang, karena dalam pernyataan Al-Hamawi di atas menyebutkan bahwa Jawa ini adalah ujung selatan dari wilayah Sin. Artinya Jawa ini masih di wilayah Sin, namun berada di ujungnya yang berbatasan dengan laut. Kemudian dalam pandangan Balawi Jawa ini adalah wilayah yang dijajah oleh Belanda, dan Indonesia merupakan wilayah yang dijajah oleh Belanda. Dari penjelasan-penjelasan para ahli di atas, akhirnya sudah jelas bahwa masyarakat Nusantara yang dulu wilayahnya disebut dengan nama Jazirah Jawa, yang merupakan bagian dari ujung wilayah Sin atau bisa dikaitkan dengan keterangan Ad-Darimi di atas sebagai negeri Sin, yang telah mendapatkan pencerahan agama oleh Iskandar Zulkarnain yang mengajarkan agama berdasarkan syariatnya Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa ayat Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang hanif. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Dari keterangan di atas maka ayat ini bisa menjadi bukti nyata bahwa ajaran Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu berbeda dengan ajarannya Nabi Ibrahim. Bahkan secara jelas Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Dalam beberapa keterangan juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi beliau adalah pengikutnya ajaran Hanif Ibrahim. Dan banyak sekali keterangan tentang keterhubungan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika kisah di atas benar adanya, berarti jauh sebelum agama Hindu, agama Buddha masuk ke Nusantara, ajarannya Nabi Ibrahim telah disebarkan di bumi Nusantara ini. Kenapa begitu? Karena dalam beberapa buku-buku sejarah disebutkan bahwa agama Hindu dilahirkan di India pada tahun 1500 sebelum Masehi, dan masuk ke Nusantara sekitar tahun 78 Masehi.
dengan bukti prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur, Kutai, dan di Bogor, Kerajaan Tarumanegara. Sedangkan dalam kitab Badayuz Zuhur disebutkan bahwa Nabi Ibrahim hidup sekitar 2200 tahun sebelum Masehi. Bahkan dalam kitab Hayatul Anbiya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim hidup sekitar 3300 sebelum Masehi. Catatan ini menunjukkan sangat tuanya ajaran agama yang telah disebarkan di bumi Nusantara, sebelum lahirnya Hindu, Buddha apalagi Kristen. Hingga akhirnya, ketika ajaran Islam didakwahkan di wilayah Nusantara oleh para dai, maka masyarakat Nusantara secara antusias memeluk Islam, dan hingga sekarang Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan mereka merasa bahwa ajaran inilah sebenarnya yang diajarkan dulu oleh nenek moyang mereka. Itulah sekelumit kisah agama nenek moyang masyarakat Nusantara. Wallahualam bishawab. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.